Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok C, kelas 1B mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Baru ingin menyampaikan pandangan kami terkait tipe-tipe negara. Perkenalkan, saya Hans Sujarasmiti Syombi dan rekan-rekan saya. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, mari kita simak bersama bagaimana setiap negara memiliki karakteristik dan sistem yang berbeda, sehingga pemahaman terkait tipe-tipe negara menjadi penting bagi kita semua. Negara merupakan organisasi kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kedaulatan. Struktur dan cara kerja sebuah negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintah dan ideologi yang dianutnya. Keberagaman sistem ini melahirkan berbagai tipe-tipe negara di dunia, mulai dari negara yang menitik beratkan pada kekuasaan tunggal, partisipasi rakyat, hingga pada kontrol ekonomi. Memahami perbedaan mendasarkan antara tipe-tipe negara seperti monarki, republik, demokrasi, sosialis, dan otoriter menjadi sangat penting. Hal ini membantu kita menganalisis dinamika politik global, memahami hak-hak warga negara, dan melihat model membangun ekonomi yang diterapkan di masing-masing negara. Dalam makalah ini kita akan melihat tipe-tipe negara, bagaimana negara dibentuk, bagaimana sistem pemerintahannya, apa pengaruh globalisasinya, serta teknologi terhadap karakter masing-masing. Tujuannya sederhana agar kita bisa memahami struktur dasar negara, membandingkan sistem pemerintahan dan melihat evolusi politik dari masa ke masa. Konsep dan pembentukan negara. Negara pada dasarnya adalah organisasi kekuasaan yang terbentuk karena kebutuhan manusia untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan hidup. Sejarah negara bermula dari negara kota atau polis di Yunani kuno yang berfungsi sebagai pusat pertahanan dan pemerintahan. Plato membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama penguasa yang memimpin dengan kebijaksanaan, yang kedua tentara sebagai penjaga keamanan, dan yang ketiga pekerja yang memenuhi kebutuhan ekonomi. Pembagian ini bertujuan menjaga keseimbangan sosial. Sementara itu, Jean Bodin menegaskan bahwa kedaulatan negara bersifat tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi, yang menjadi dasar penting bagi teori negara modern dan supremasi hukum. Tipologi negara kekuasaan. Maksud tipologi negara pertama yang akan dibahas adalah negara kekuasaan, atau dikenal dengan istilah maksud. Negara ini menekankan pada penggunaan kekuasaan secara dominan oleh penguasa untuk menjaga stabilitas dan ekstensi negara. Dalam situasi ini, kepentingan rakyat seringkali diabaikan demi mempertahankan kontrol penuh oleh kekuasaan. Max Weber menjelaskan bahwa negara dalam tipe ini adalah wujud dalam penggunaan kekuasaan fisik yang sah. Tokoh seperti Machiavelli dan Xiang mempertegas strategi ini dengan menyarankan penguasa untuk menggunakan cara keras, penipuan, dan pelemahan kapasitas rakyat demi menjaga kediktatoran dan mencegah anarki. Dalam praktiknya, Maksud seringkali membahas kebebasan warga negara dan menekankan legitimasi kekerasan sebagai alat penguatan kekuasaan, sehingga kesejahteraan rakyat menjadi sekunder dibanding stabilitas rezim. Selanjutnya, tipologi negara hukum atau Rechtsstaat. Negara hukum atau Rechtsstaat menempatkan hukum dan konstitusi sebagai kekuasaan tertinggi. Artinya, kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi dibatasi oleh hukum. Dalam negara hukum, kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia menjadi prinsip utama. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat. Negara hukum yang ideal harus mengintegrasikan nilai moral dan keadilan dalam setiap aturan hukum. Dengan demikian, hukum memiliki supremasi dan daya ikat yang dihormati oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Evolusi tipologi negara. Munir Puandi membagi evolusi negara ke dalam 5 kategori utama. Pertama, negara timur purba yang bersifat teokratis dan absolut. Kedua, negara Yunani kuno menerapkan demokrasi langsung dalam bentuk negara kota atau polis.
Ketiga, negara Romawi dengan sistem hukum dan administrasi yang berkembang. Keempat, abad pertengahan didominasi feodalisme dan pengaruh gereja. Kelima, negara modern menekankan demokrasi, distribusi kekuasaan, dan perlindungan hak rakyat. Evolusi negara dimulai dari benteng perlindungan masyarakat hingga terbentuk negara modern dengan konstitusi dan distribusi kekuasaan, menunjukkan adaptasi negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi warganya. Selanjutnya, fungsi hukum dalam negara hukum. Hukum memiliki peran strategis sebagai social engineering yang menyeimbangkan kepentingan publik, sosial, dan individu. Dalam negara hukum, peraturan harus sederhana, padat, dan jelas agar mudah dipahami dan efektif dalam menertibkan masyarakat. Negara hukum yang ideal mendapatkan moral dan keadilan sebagai inti dari pembuatan hukum itu sendiri, sehingga hak-hak warga dijamin dan kewenangan penguasa dapat dibatasi. Dengan begitu, hukum menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Negara berevolusi dari polis Yunani kuno menjadi kerajaan dan menjadi negara modern dengan pembagian masyarakat, yakni penguasa, tentara, dan pekerja. Dari segi tipologi, ada dua model utama. Satu, Makstar, negara kekuasaan, yang menekankan dominasi absolut dan legitimasi kekerasan penguasa. Kesejahteraan rakyat sering terabaikan. Dua, Reichsstaat, negara hukum, menempatkan supremasi hukum, kedaulatan rakyat, dan hak asasi sebagai prinsip utama. Negara hukum ideal menyeimbangkan kepentingan umum, sosial, dan individu melalui aturan yang jelas, sederhana, dan berkeadilan. Kami harap pemerintahan dan penyelenggara negara lebih memperkuat prinsip negara hukum, menempatkan kedaulatan rakyat dan menilai keadilan di atas kepentingan politik praktis. Regulasi harus dibuat sesuai standar Montesquieu, menggunakan bahasa sederhana, padat, dan mudah dipahami agar hukum efektif dan dihormati. Selain itu, setiap kebijakan negara sebaiknya berorientasi pada ilmu, pengetahuan, dan kehendak umum, bukan sekedar hasil lobby politik atau suara mayoritas. Dengan langkah-langkah ini, negara dapat mencegah kesewenang-wenangan, menegakkan hak warga, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara maksimal. Demikian pembahasan kita mengenai tipe-tipe negara dari Plato hingga teori modern. Kita melihat bagaimana struktur, fungsi, dan evolusi negara berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial, legitimasi, kekuasaan, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga materi ini memberi pemahaman yang lebih jelas tentang karakteristik negara dan bagaimana negara berkembang dari masa ke masa. Terima kasih atas perhatian semua, dan mari kita terus belajar memahami dinamika negara dalam konteks hukum dan pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.